Shalom warga kerajaan. Banyak orang bertanya, hikmat itu apa sih? Bahkan ada banyak orang berdoa dan meminta supaya dapat hikmat. Tapi kalau ditanya, menurutmu hikmat itu apa? Dan mereka tidak bisa menjawabnya. Mari kita lihat firman Tuhan, sesungguhnya hikmat itu apa. Dalam Amsal Sulaiman 24 ayat 3 dan 4 berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Anda perhatikan kalau sebuah rumah di mana ruangan-ruangannya dipenuhi dengan barang-barang yang luar biasa, berharga, menarik. Pasti kita akan berkata, pemiliknya pasti diberkati oleh Tuhan. Dan itulah yang dijanjikan Tuhan kalau Anda hidup di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Saya tidak berbicara tentang harta dunia, harta materi, tapi juga ada kamar-kamar kehidupan kita, kamar-kamar keluarga kita, hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita akan mendapatkan hikmat? Kita lihat lewat Amsal Sulaiman tadi, Amsal Salomo tadi. Yang pertama ada 3 tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama adalah tentunya dimulai dengan langkah awal yang disebut dengan pengetahuan atau knowledge. Apa itu step pertama yang disebut pengetahuan? Pengetahuan adalah segala informasi yang kita dapatkan. Segala informasi. Dan saya harus beritahu tidak semua informasi yang membangun. Hari-hari ini kita lihat ada begitu banyak berita-berita yang sifatnya hoax. Berita-berita palsu dan sebagainya. Tapi sebetulnya the best information, informasi yang terbaik itu sesungguhnya adalah firman Tuhan. Sebab itu untuk mendapatkan hikmat mulailah dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 32 Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perlu kita mengetahui firman, punya disiplin untuk baca Alkitab setiap hari. Dari situ kita mulai mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan. Langkah awal untuk mendapatkan hikmat adalah harus punya pengetahuan firman. Belajarlah lebih banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu langkah yang kedua adalah pengertian, understanding. Apa itu pengertian? Pengertian disebabkan karena dihasilkan karena pengetahuan firman tadi. Begitu kita tahu firman, lalu kita merenungkannya itu siang dan malam. Mulai mengambil langkah untuk selain merenungkan, memahami apa yang kita renungkan. Bukankah firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lihat, kalau kita merenungkan firman Tuhan siang malam, bukan cuma karena kita bisa mendapatkan bertindak hati-hati, beruntung, ataupun kita akan berhasil, tapi Alkitab mengajarkan supaya kita memiliki pengertian, understanding ini luar biasa. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbagai orang yang hidup yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi ayat yang kedua, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu, Taurat itu siang dan malam. Untuk mendapatkan hikmat, langkah pertama adalah biarlah Anda dipenuhi oleh pengetahuan firman Tuhan. Dan setelah itu pengetahuan firman Tuhan ini hanya teori saudaraku. Harus, apa yang kita lakukan? Harus direnungkan, dipelajari lebih dalam, dimatangkan. Sampai akhirnya kita menjadi paham. Dan sesudah itu masuklah kita dalam dimensi yang kedua yang disebut dengan pengertian. Kita jadi mengerti apa maksud firman Tuhan di sini. Dan kalau kita sudah punya tingkat pengertian, maka langkah yang ketiga inilah yang disebut dengan wisdom itu. Hikmat kita dapatkan. Maksudnya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Hikmat didapatkan apabila langkah pertama,
pengetahuan akan firman Tuhan itu yang kemudian kita renungkan siang dan malam, kita pahami berubah menjadi pengertian, lalu pengetahuan dan pengertian akan firman itu kita aplikasikan, kita praktekkan, kita terapkan. Disitulah hikmat akan nyata dalam hidup setiap kita. Sebab kalau hanya pengetahuan dan pengertian itu sifatnya teori saja. Dan banyak orang seperti ini. Saudara lihat tuh akhlak Taurat, orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Kebanyakan mereka hanya sekedar pengetahuan, tapi tidak ada aplikasi. Makanya Yesus menegur mereka, celakalah engkau ahli Taurat, orang-orang Farisi. Sebab mereka hanya teori saja tanpa ada praktek. Ketika kita memiliki pengetahuan firman, yang kemudian kita renungkan berubah menjadi pengertian, lalu pengetahuan dan pengertian firman itu kita praktekkan, kita lakukan dalam hidup kita, kita disebut sebagai orang-orang yang berhikmat. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, sesungguhnya hikmat itu apa sih? Sederhana. Hikmat adalah, ingat langkah pertama, pengetahuan firman yang kemudian direnungkan siang malam menjadi pengertian. Dan kemudian masuk langkah selanjutnya, mempraktekkan firman, melakukannya. Jadilah Anda orang-orang yang berhikmat. Amsal 2 ayat 6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Datang kepada Tuhan, minta hikmat, miliki hasrat yang kuat. Saya percaya kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan memang meminta hikmat adalah sesuai kehendak Tuhan, saya percaya kita akan disebut orang yang bijaksana. Jadi kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan dan kemudian pengertian diaplikasikan dalam hidup kita, dalam dunia sehari-hari, itulah yang disebut dengan hikmat. Amsal 3 ayat 13-14 berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Semuanya barang-barang berharga. Tapi kalau orang berhikmat akan bersuka cita berbahagia, melebihi keuntungan emas, melebihi daripada keuntungan uang semata-mata. Kenapa? Karena kita berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Karena hikmat dari Tuhan tidak akan mungkin berlawanan dengan firman Tuhan. Anda hidup diberkati oleh Tuhan, tapi di sisi lain Anda hidup benar karena Anda hidup dalam hikmat dan tuntunan Tuhan. Jadi saya simpulkan, hikmat itu apa? Hikmat adalah kemampuan untuk menilai dengan tepat dan bertindak dengan cara yang tepat, yang didasarkan pada pengetahuan dan pengertian yang baik. Sebagaimana Nelson Bible Dictionary mengajarkan kepada kita. So, bagi saudara yang saat ini merindukan, saya ingin diberi oleh Tuhan hikmat. Jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, Sophia, mari datang pada Tuhan. Dia adalah sumber hikmat. Saya percaya kita akan menerimanya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, hamba berdoa bagi setiap warga kerajaan yang hari-hari ini, apalagi di masa sulit seperti sekarang, membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan hikmat yang selaras. Berikan hati yang rindu untuk mengetahui firman-Mu dan merenungkan siang dan malam sehingga kami mengerti. Dan berikan hati anugerah untuk mempraktekkan pengetahuan dan pengertian tersebut menjadi kenyataan sehingga hikmat menjadi nyata dalam hidup setiap kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus, Tuhan sumber hikmat dan sang hikmat yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.